Yang lain pada kemana ya? Kok belum muncul? Halo teman-teman, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Kak. Oke. Ini pada kemana yang lain ya? Ataukah cuma ini saja yang hadir hari pertama? Di sholat mungkin, Kak. Oke. Mau ditunggu atau ditinggal aja teman-teman yang lainnya? Sambil jalan dulu aja, Kak. Sambil jalan ya? Oke, berarti ditinggal aja ya. Baik teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mega Permata. Teman-teman bisa memanggil saya Aisyah ya. Hari pertama ini dan seterusnya teman-teman akan bertemu dengan saya ya. Kemarin sudah dijelaskan juga mungkin sama Mr. Imam ya. Adakah yang mau ditanyakan? Oh ya, asal saya dari Pacitan, Jawa Timur ya teman-teman ya. Kemudian dulu saya kuliahnya di UMY, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Adakah yang mau ditanyakan sebelum saya mulai materinya? Saya jadi pakar bahasa Inggris, tipsnya gimana? Jadi dulu ceritanya tahun 2017 saya kan ke Pare. Dari bulan Februari sampai bulan Agustus kalau nggak salah. Nah, habis itu ya udah dari situ jadi saya baru mulai mengerti bahasa Inggris secara perlahan dan sampai sekarang saya masih apa ya namanya ya suka lah. Dulu tuh benar-benar benci banget dan sekarang benar-benar suka banget. Intinya benci jadi suka. Nah, itulah pengalaman saya. Mungkin teman-teman juga ada yang punya pengalaman seperti itu ya, atau mungkin baru akan nanti mencintai bahasa Inggris ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Lanjut, Miss, materi, Miss. Oke, lanjut materi aja ya. Sepertinya teman-teman udah nggak sabar ya. Oke, Kak. Kak Titin Subrihatin, alhamdulillah sudah hadir ya. Oke, teman-teman. Apakah materi... Oke, waalaikumsalam. Apakah materi yang saya share screen sudah muncul di HP atau di laptopnya teman-teman semuanya? Sudah muncul belum? Sudah ya? Oke. Oke, kita mulai dulu. Saya perbesar biar semuanya bisa lihat ya. Oh, bukan ini. Kelihatan ya? Terlalu kecil atau enggak? Sudah bisa dibaca? Sudah cukup baca ya? Oke. Oke teman-teman, hari ini kita masih belajar mengenai bagaimana sih cara membentuk kalimat di dalam writing gitu kan, karena banyak sekali teman-teman saya jumpai ya ketika nulis di writing ya, writing IELTS, mungkin di writing task 1 atau mungkin di writing task 2, teman-teman tuh ketika saya koreksi ya, atau mungkin Mr. Imam koreksi gitu kan, banyak sekali saya jumpai atau kita jumpai teman-teman itu belum bisa membuat kalimat. Terkadang ada yang double subject gitu kan, kadang-kadang juga malah nggak ada subjeknya gitu kan, cuma ada verb doang gitu kan dari depan sampai titik gitu kan, atau mungkin ada juga yang double verb gitu kan. Jadi pokoknya banyak banget lah kesalahan-kesalahan teman-teman itu ketika kita koreksi, ketika teman-teman itu menuliskan sebuah kalimat atau mungkin dalam writing penuh dalam satu essay gitu ya. Nah, untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, maka saya dan Mr. Imam sudah mencari tahu bagaimana biar caranya teman-teman tuh membuat kalimat yang benar gitu, tidak mengulangi kesalahan yang itu-itu saja, karena sayang banget teman-teman mungkin idenya udah bagus tapi ketika membuat kalimat teman-teman tuh salah dalam aturan-aturan yang seharusnya dilakukan ketika teman-teman menulis gitu ya. Jadi ketika menulis itu jangan sampai teman-teman tuh salah karena 1, 2 atau 3 kali kesalahan saja di dalam grammar gitu kan. Ketika teman-teman itu menuliskan di writing task 1 atau task 2, maka itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap band score-nya teman-teman ya, yang harusnya dapat 6,5 gitu kan, gara-gara hal sepele seperti grammar gitu kan, 3 kali kan, mending 3 kali lah, kalau sampai 10 kali gitu kan, sering banget saya jumpai ada 10 kali atau 7, 8, 9, 10 kali kesalahan teman-teman itu dalam
grammar gitu kan, khususnya dalam writing IELTS. Nah, seperti itu. Nah, biar teman-teman nggak salah, kita mulai belajar dulu ya dari awal ya, bagaimana sih membentuk sebuah kalimat yang baik dan benar. Oke, yang pertama, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam sebuah kalimat itu wajib terdapat satu subjek dan satu verb ya. Coba teman-teman cermati, di dalam sebuah kalimat itu wajib adanya satu subjek dan satu verb. Jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu yang bisa jadi subjek itu apa, yang bisa jadi verb itu apa aja ya. Jangan sampai nggak tahu. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, saya mute dulu karena ada beberapa yang masih berisik ya. Saya mute dulu semuanya biar kondusif. Oke. Kemudian perlu teman-teman ketahui juga bahwa kalimat yang tidak mengandung subjek itu tidak akan pernah bisa disebut sebagai kalimat ya. Jadi ingat, ketika teman-teman menuliskan kalimat yang ketika koreksi itu nggak ada subjeknya, maka kalimat teman-teman itu nggak bisa kita sebut sebagai kalimat. Ya, disebut sebagai kalimat aja nggak bisa gitu kan. Berarti satu deret sampai titik yang teman-teman tuliskan itu berarti otomatis akan kita coret semuanya ya. Itu adalah kalimat yang salah. Berarti teman-teman belum mampu membuat kalimat ya, karena teman-teman mungkin belum tahu apa saja sih yang bisa jadi subjek gitu kan. Atau mungkin teman-teman juga ada yang masih lupa-lupa ingat gitu kan, apa saja sih yang bisa jadi verb gitu kan. Nah, seperti itu. Sama, yang kedua juga begitu ya, aturan yang berlaku bahwa kalimat yang tidak mengandung verb, maka itu juga tidak bisa disebut sebagai kalimat. Berarti itu bukan kalimat gitu ya. Nah, kemudian aturan berikutnya adalah tidak boleh double subject ataupun double verb di dalam sebuah kalimat. Teman-teman mungkin nggak sadar gitu kan, ketika nulis itu kayak ngalir aja, tapi ketika kita cek gitu kan, loh kok ini double subject ya? Atau mungkin ketika kita cek, saya sama Mr. Imam gitu kan ketika ngecek, loh kok ini kalimatnya double verb ya? Mungkin teman-teman nggak sadar gitu kan ketika menuliskan. Nah, makanya nanti kita akan bahas tuntas apa saja yang bisa jadi subjek sama verb ya, tunggu aja. Nah, kemudian aturan berikutnya, aturan yang terakhir ya, boleh teman-teman itu meletakkan dua subjek ataupun dua verb gitu kan, atau mungkin menuliskan adanya dua subjek dan dua verb di dalam sebuah kalimat. Boleh-boleh saja, tapi ada syaratnya ya teman-teman ya. Apa sih syaratnya? Syaratnya adalah teman-teman harus menunjukkan atau teman-teman harus menuliskan adanya satu conjunction di dalam kalimat tersebut ya. Jadi boleh double subject, boleh double verb asalkan terdapat satu conjunction. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk rumusnya sudah dibuatkan seperti ini ya. Ketika teman-teman menuliskan satu conjunction atau satu kata penghubung ya kan di dalam sebuah kalimat ya kan. Banyak ya kata penghubung ya, ada who, whom, which, that gitu kan. Because, although ya kan, whereas, since, before, after ya kan. When, where, why dan lain sebagainya ya, nanti juga ada di pembahasan. Nah, teman-teman jangan lupa kalau teman-teman sudah menuliskan satu conjunction, ya kan, misalkan meskipun gitu kan, itu kan ada conjunction, itu kan conjunctionnya although atau even though, gitu kan, teman-teman bisa menuliskan although ataupun mungkin even though gitu kan. Nah, teman-teman jangan lupa ngecek, ya kan, di dalam kalimatnya sudah ada dua subjek atau belum, gitu kan. Di dalam kalimatnya sudah ada dua verb atau belum, gitu ya. Tapi untuk sementara ini ya, karena kita masih akan membahas banyak hal, teman-teman cukup mengoreksi verbnya saja ya. Jadi teman-teman cukup menghitung jumlah verbnya saja. Nanti ketika teman-teman saya kasih tugas atau saya kasih PR ya, nanti teman-teman silakan melihat jumlah conjunction-nya, ya kan? Ada berapa conjunction, kemudian langsung cek jumlah verbnya. Untuk subjeknya teman-teman lupakan dulu ya, karena nanti kita masih ada pembahasan grammar-grammar yang lain untuk writing yang di mana ada beberapa conjunction yang nggak mau ketemu sama subjek ya. Jadi teman-teman nanti ketika saya kasih tugas, teman-teman cukup melihat jumlah subjek, cukup melihat jumlah verb sama conjunction-nya ya. Jadi hitung jumlah conjunction sama verb-nya ya. Nggak usah hitung subjeknya dulu sementara ya, sementara aja. Sebelum saya menjelaskan grammar-grammar yang jauh lebih dalam ya. Oke ya. Jadi kalau ada satu conjunction, maka hitung jumlah verbnya itu harus ada dua. Ya. Kalau ada dua conjunction, teman-teman juga harus menghitung ya, bahwa jumlah verbnya harus ada 3. Kemudian kalau ada 3 conjunction, teman-teman juga harus menghitung jumlah verbnya ya. Jumlah verbnya harus ada
4, dan seterusnya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Mana kok nggak bisa diklik? Oke, ya. Apa saja sih di dalam bahasa Inggris itu yang bisa jadi subjek gitu kan? Ketika kita writing gitu kan, kita mungkin nggak sadar gitu kan, kita udah nulis subjek atau belum ya. Nah, biar teman-teman itu nggak salah-salah lagi ya, teman-teman perlu ingat bahwa ada beberapa komponen atau ada beberapa hal yang bisa menjadi subjek ya. Yang pertama adalah noun ya. Noun tahu ya teman-teman ya, noun itu adalah kata benda. Kata benda itu ada luas banget ya, ada manusia, hewan, tumbuhan gitu kan, pekerjaan, atau mungkin nama-nama ini benda-benda ciptaan Tuhan gitu kan, apapun benda-benda yang ada di langit, benda-benda yang ada di bumi gitu kan. Terus mungkin kayak bunga gitu kan, terus benda-benda yang ini apa namanya tidak bisa dihitung gitu kan, seperti air, udara, dan lain sebagainya ya. Jadi noun itu adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik itu ciptaan manusia ataupun ciptaan Tuhan gitu ya. Kalau ciptaan manusia ya banyak ya, ada film, puisi gitu kan, apa namanya, buku, novel gitu kan, lagu gitu kan, tas, sepatu gitu kan, sepeda motor, helm, baju gitu kan. Nah kalau ciptaan Tuhan ya banyak ya, ada gunung, ada air, ada pulau gitu kan, ada air, tanah gitu kan, batu, pasir, dan lain sebagainya. Kemudian pronoun apa yang bisa menjadi subjek? Mungkin teman-teman sudah tahu juga ya, ada I, you, they, we, he, she, it ya, teman-teman ingat. Pronoun yang bisa menjadi subjek itu ada 7 ya, I, you, they, we, he, she, it. Nah, mereka bertujuh itu semuanya bisa menjadi subjek ya. Kemudian ada noun phrase ya. Noun phrase ini akan kita pelajari besok ya teman-teman ya. Besok kita akan belajar noun phrase itu apa, karena noun phrase itu sering banget dituliskan di dalam writing task 1 ataupun writing task 2 ya. Jadi teman-teman harus tahu pembentukan noun phrase itu seperti apa gitu kan, yang benar. Cara menyusun yang benar, atau mungkin cara membacanya yang benar. Karena terkadang teman-teman tuh bisa nulis tapi nggak bisa baca gitu kan. Atau kadang juga teman-teman ngerti cara bacanya gimana, tapi kalau nulis itu salah-salah gitu kan. Kadang noun-nya duluan yang di depan, nanti adjektifnya ditulis di belakang. Padahal kan teman-teman selain harus bisa menulis, teman-teman juga harus bisa mengartikan. Namanya juga writing gitu kan. Jadi teman-teman tidak boleh asal nulis gitu kan. Teman-teman juga harus bisa membaca dong, ya kan? Atau mungkin teman-teman nggak bisa nulis, itu juga fatal ya, karena kalau teman-teman sampai nggak bisa nulis gitu kan, susunannya seperti apa, karena susunan noun phrase itu ada banyak sekali gitu kan, ada banyak banget ya, tunggu aja besok kita pelajari. Kalau sampai teman-teman itu gagal dalam menuliskan, maka si examiner atau orang yang menguji writing teman-teman itu pasti nggak akan bisa membaca tulisan yang teman-teman tulis gitu kan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa examiner itu juga bisa bingung ya, sepinter apapun examiner, kalau teman-teman itu nulisnya ngawur, ya examiner juga pasti akan kebingungan. Teman-teman ini sebenarnya mau nulis apa gitu kan. Nah, makanya biar teman-teman itu nggak menuliskan sebuah susunan noun phrase yang salah, maka besok kita akan belajar bagaimana menuliskan pola-pola noun phrase ya kan, yang bisa kita fungsikan sebagai subjek atau objek gitu kan, sesuai dengan aturan grammar yang berlaku gitu kan. Karena kita ke depan akan menulis gitu kan di dalam writing IELTS ya, sesuai dengan tujuan teman-teman. Anda mungkin yang mau fokus writing task 1, atau mungkin fokus writing task 2, atau mungkin dua-duanya. Atau mungkin ada juga yang mau fokus nulis ini, skripsi gitu kan, di abstrak skripsi gitu kan, sekarang udah harus pakai bahasa Inggris gitu kan. Daripada bayar orang lain gitu kan buat translate, ya mending kita tulis sendiri kalau kita memang sudah bisa membuat kalimat atau bisa menuliskan kalimat-kalimat di dalam writing ya kan, khususnya di dalam bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ada noun clause ya. Noun clause ini juga ada teman-temannya, ada adjective clause, ada adverbial clause ya. Nanti kita akan pelajari juga ya. Kemudian yang kelima ada gerund. Gerund itu yang kayak verb itu loh teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang menganggap itu verb ya, kayak studying, preventing gitu kan. Terus apa lagi, mungkin rejecting gitu kan, increasing ya kan. Mungkin teman-teman mengira bahwa itu adalah verb, padahal gerund itu tidak akan pernah bisa menjadi verb ya teman-teman ya. Gerund atau verb ing itu hanya bisa menjadi subjek atau objek. Jadi 6 komponen ini semuanya bisa menjadi subjek atau objek ya.
Dan yang mirip-mirip dengan verb ya, seperti halnya gerund sama to infinitive, ini nggak bisa jadi verb ya. Mereka semua atau mereka berdua ya kan, baik gerund ataupun to infinitive. Gerund itu yang berakhiran ing ya, kayak tadi ya, yang ing yang verb ditambahin ing ya kan. Kalau to infinitive itu verb yang diawali to ya kan, to increase, to prevent ya kan, to deny, to apalagi to decrease, to improve gitu kan. Nah, itu adalah to infinitive ya, teman-teman. Meskipun gerund sama to infinitive ini sekilas terlihat mirip seperti verb, teman-teman harus tahu bahwa mereka berdua itu ternyata tidak bisa menjadi verb ya. Mereka berdua ternyata hanya bisa menjadi subjek atau objek. Subjek itu kalau letaknya sebelum verb ya kan. Kalau objek itu letaknya setelah verb gitu ya. Jadi kalau teman-teman menuliskan 6 ini ya, misalkan di antara salah satu ya, di antara 6 ini kan, misalkan noun, habis itu ketemu verb, berarti noun-nya jadi subjek. Tapi kalau teman-teman menuliskan subjek, verb, habis itu menuliskan noun, berarti noun-nya jadi objek ya. 6 hal ini semuanya fungsinya sama. Kalau dituliskan sebelum verb, berarti mereka berenam menjadi subjek. Kalau dituliskan setelah verb, berarti mereka berenam fungsinya adalah sebagai objek, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut contoh ya. Mereka berenam yang jadi subjek atau objek ya. Ini contohnya jadi subjek dulu aja ya, karena kalau objek ya gampang, tinggal naruh setelah verb gitu aja, sama aja tulisannya. Noun yang berfungsi sebagai subjek. Contohnya, IELTS is needed to study abroad. IELTS ya kan, mata pelajaran apapun yang ada di dunia ini ya, baik itu ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan, noun ya kan, mereka semuanya bisa menjadi subjek atau objek ya. Seperti halnya IELTS. IELTS itu ciptaan manusia ya. Berarti dia termasuk dalam kategorinya noun ya, kata benda, ilmu fisika, ilmu bahasa Arab ya kan, atau ilmu biologi, ilmu akuntansi, mereka semua adalah noun ya kan. Jadi jangan sampai lupa. Mata pelajaran ya, mathematics, physics, ya kan, economics, ya kan, chemistry, ya pokoknya mata pelajaran itu semuanya adalah noun. Jadi IELTS is needed to study abroad. IELTS di sini berhubung dia noun, berarti karena dia munculnya jatuh sebelum verb is needed, berarti IELTS-nya jadi apa? Jadi subjek gitu ya. Verb-nya adalah is needed ya. Kemudian di sebelah kanannya is needed ada to infinitive ya. To infinitive berarti tadi kalau berdiri jatuh setelah verb jadi apa? Jadi objek gitu ya. Jadi itulah fungsi dari 6 hal tadi ya, baik itu noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, dan to infinitive. Kalau jatuh sebelum verb jadi subjek, kalau jatuh setelah verb jadi objek. Oke, kita lanjutkan ya. He is learning English in kampung Inggris. Misalkan dia sedang belajar bahasa Inggris di kampung Inggris misalkan. Nah, coba teman-teman lihat he. Masih ingat tadi are, you, they, we, he, she, it itu adalah pronoun ya. Pronoun juga bisa jadi subjek ya. Kalau mau menjadikan pronoun jadi objek itu beda lagi ya. Nanti ada pronounnya, ada me, you, them, us, him, her, it. Beda kan? I, you, they, we, he, she, it itu subjek. Kalau objek itu me, you, them, us, him, her, it. Nanti ada ya, kolom pronoun sudah saya buatkan. Tunggu aja. Ini ya, berarti ini adalah noun yang berfungsi sebagai subjek. Kalau ini pronoun yang berfungsi sebagai subjek. Yang ketiga ya, ada noun phrase. The students want to get the scholarship. The students ini adalah susunan dari noun phrase ya. Susunannya adalah artikel the, and the itu namanya artikel ya di dalam bahasa Inggris ya. Artikel di dalam bahasa Inggris bukan artikel yang kayak apa namanya artikel yang di website gitu-gitu, bukan ya. Artikel kalau dalam bahasa Inggris itu and the itu namanya artikel ya. Nah, setiap teman-teman menjumpai adanya artikel bertemu dengan noun, students, murid itu kan noun ya kan, manusia, Tuhan, setan, malaikat ya kan, hewan, tumbuhan, mereka semuanya adalah
kata benda ya. Kita manusia ya kan, nama orang, Syihab, Aisyah gitu kan, Eko, ya kan, Listio ya kan, kita semua adalah kata benda ya. Kita tuh meskipun kita orang atau manusia, kita tuh adalah kata benda kalau dalam bahasa Inggris ya, bukan kata orang. Kalau kata orang itu namanya julid, gibah ya kan, nyinyir, apalagi bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang gitu kan, julid gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk noun phrase ya, pola-polanya atau susunan-susunannya ada banyak. Besok ya kita pelajari bareng ya, apa saja pola-pola noun phrase selain artikel bertemu dengan noun. Ada banyak ya, tunggu saja. Besok kita pelajari bareng. Kemudian noun clause ya, ini juga nanti ya kita pelajari ya. Sementara contohnya dulu aja ya, karena belum kita pelajari. Karena kalau dipelajari ini nanti butuh waktu sekitar 2 jam lagi ya, nanti sampai maghrib kita, kalau kita belajar noun phrase sama noun clause dijadikan hari ini gitu kan, nanti kita berarti belajarnya sampai jam 5 sore gitu kan, nggak mungkin ya kan, karena waktu kita cuma 75 menit, jadi bertahap kita belajarnya, karena materinya banyak banget, jadi nggak mungkin dijadikan satu dalam sehari ya, nanti teman-teman bakalan mabuk, saya pun ngajarnya juga bakal muntah kalau setiap hari ngajarnya sebanyak itu gitu kan. Contohnya, what he learned from his friend is the word never give up. Nah, what he learned from his friend ini adalah susunan dari noun phrase ya. Jadi sepanjang ini, ya kan, namanya noun clause maksud saya ya. Sepanjang ini adalah susunan dari noun clause. Dan sepanjang ini juga fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai subjek, bayangkan. Saya itu kalau ngoreksi sama Mr. Imam ya, kalau ngoreksi writing-nya teman-teman itu harus jeli. Sepanjang ini subjeknya. Oh, anak ini udah menuliskan subjek, oke. Oh, anak ini udah menuliskan verb, oke, gitu kan. Oh, anak ini udah menuliskan noun phrase, oke. Berarti kalimat ini udah benar. Jadi harus seteliti itu, kita jadi korektor gitu kan. Kalau kita mengoreksi tulisan teman-teman, ya kan, kita juga harus teliti. Begitu juga dengan teman-teman, ya kan. Harapan kita, teman-teman tuh ketika menuliskan sebuah kalimat itu juga harus hati-hati, ya. Udah ada subjeknya belum, udah ada verb-nya belum. Jadi teman-teman seharusnya sebelum kita koreksi, teman-teman tuh harus jauh lebih hati-hati daripada kita ketika kita ngoreksi gitu kan. Daripada kita coret merah-merah ya kan, harusnya teman-teman kan dicek terlebih dahulu sebelum mengumpulkan. Gitu ya teman-teman ya. Ini intermezzo aja non clause-nya sama non phrase-nya karena baru besok kita pelajari. Kalau non phrase besok, kalau non clause ya mungkin hari ke-4 atau 5 lah ya kita pelajari. Oke, lanjut. Kemudian ada gerund ya teman-teman ya. Gerund seperti yang saya bilang tadi ya. Gerund itu berbentuk verb yang memiliki akhiran ing di belakangnya, ya kan? Kalau to infinitive itu adalah verb yang memiliki awalan to di depannya, diawali dengan to. Kalau gerund diakhiri dengan ing di belakang verbnya. Contohnya, studying abroad is everyone's dream. Kuliah di luar negeri adalah mimpinya setiap orang atau mimpi dari setiap orang. Ini kan bentuknya kan verb ing gitu kan. Studying abroad. Kadang-kadang saya sering menjumpai teman-teman tulisnya gini. Study abroad is everyone's dream. Padahal study itu kan verb. Teman-teman bisa-bisanya menuliskan study abroad is everyone's dream. Saya sama Mr. Imam tuh kadang juga heran, kok ada yang nulis kayak gitu kan. Padahal verb yang namanya verb ya, verb 1, verb 2 ya kan, itu nggak akan pernah bisa menjadi subjek ya. Jadi teman-teman jangan sampai nulisnya itu study abroad ya kan, is everyone's dream. Sama ketika mungkin teman-teman mau nulis kayak gini. Peningkatan populasi di negara Jerman gitu kan, mengalami kenaikan secara drastis misalkan. Peningkatan populasi. Nah, teman-teman tuh kadang menuliskannya itu increase. Ya. Increase population. Padahal increase itu kan kelas katanya verb. Bisa nggak increase itu dijadikan subjek, gitu kan, di awal kalimat, gitu kan? Increase population. Teman-teman padahal mau nulis peningkatan populasi, gitu kan? Boleh nggak teman-teman nulisnya itu increase population? Kan nggak boleh, gitu kan? Increase itu verb 1. Di antara 6 hal yang saya tuliskan tadi di awal, gitu kan, yang bisa jadi subjek, ada nggak kira-kira verb itu bisa jadi subjek? Nggak ada, kan? Jadi teman-teman harus tahu bahwa
verb itu selama-lamanya nggak akan pernah bisa berfungsi sebagai subjek ya, kecuali verb yang sudah berakhiran ing, yaitu gerund. Kecuali verb yang diawali dengan to, ya kan, namanya itu infinitif ya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh menuliskan verb yang teman-teman jadikan menjadi subjek. Pasti akan langsung kita salahkan. Pasti kita akan tertawa kecil gitu kan. Anak ini nggak ngerti subjek itu apa aja gitu kan. Atau mungkin subjeknya belum ada gitu kan. Makanya buat teman-teman yang sudah belajar ya kan, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama ya. Kalau teman-teman belum belajar, ya kita maafkan gitu kan. Kita pasti akan memaklumi gitu kan. Nah, tapi buat teman-teman yang sudah pernah belajar mungkin ya, nah teman-teman jangan sampai menuliskan kalimat-kalimat seperti itu gitu ya. Jadi study abroad itu salah. Harusnya studying abroad atau to study abroad ya. Jadi ubahlah menjadi verb ing atau to infinitive jika kalian mau membuat subjek yang bermakna me, ya kan? Subjek yang bermakna me itu pasti bentuknya verb, ya kan? Nah, teman-teman jangan menuliskan verb one. Ketika teman-teman itu mau menuliskan subjek, ubahlah verb-verb tersebut menjadi gerund, ya kan? Verb ing atau menjadi to infinitive, ya, to plus verb. Nah, itu pasti bakalan benar kalau teman-teman tulisnya seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman tulisnya itu sesuai dengan tulisan verb-nya ya kan, verb 1 ya kan, study gitu kan, peningkatan terus meningkat atau meningkatnya ya kan, teman-teman malah tulisnya pakai increase gitu kan. Nah, itu pasti salah, akan kita coret. Akan kita anggap kalimat yang teman-teman buat itu tidak berhasil ya. Kalimatnya itu incorrect, tidak tepat karena kalimatnya tidak mengandung subjek. Teman-teman hanya memunculkan verb di awal kalimat dan di tengah-tengah kalimat, ya kan? Tidak ada subjeknya sama sekali. Nah, teman-teman jangan sampai membuat kalimat seperti itu, gitu ya. Dan terakhir, the infinitive. Contohnya, to study TOEFL and IELTS need big effort. Untuk mempelajari TOEFL dan IELTS, gitu kan, membutuhkan usaha yang besar, gitu kan. Nah, kadang-kadang teman-teman nulisnya study doang, nggak pakai to, gitu kan. Nah, ini juga teman-teman salah ya. Jadi jangan sampai teman-teman menuliskan verb di awal kalimat, karena verb selama-lamanya tidak akan pernah bisa berfungsi sebagai subjek gitu ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia pronoun ya. Pronoun yang di dalam kolom yang pertama ini ya, ini ada subjek pronoun. Ini bisa teman-teman gunakan sebagai subjek ya. I, you, they, we, he, she, it. Ya, teman-teman pasti udah tahu ya, saya, kamu, mereka, kita, dia laki-laki, dia perempuan, kalau it itu untuk benda. Nah, ini yang I, you, they, we, he, she, it ini, kalau teman-teman mau menuliskan, ini harus letaknya jatuh sebelum verb. Jangan diletakkan setelah verb. Oke? Kemudian yang kedua, itu ada me, you, them, us, him, her, it. Ya. Kalau teman-teman mau menuliskan pronoun yang ini ya, yang me, you, them, us, him, her, it, maka ini letaknya adalah setelah verb. Karena dia bertindak sebagai objek gitu ya. Jadi yang I, you, they, we, he, she, it itu letaknya sebelum verb. Kalau yang me, you, them, us, him, her, it itu letaknya setelah verb ya. Kalau yang kolom yang ketiga sama yang keempat ini menunjukkan kepemilikan ya. Kalau yang ini harus diikuti dengan benda. My book, your achievement, their collection, our body, his eyes, gitu kan, her nose, misalkan, its feather. Nah, ini harus diikuti dengan noun ya. Mataku, gitu kan, mulutmu, misalkan, gitu kan, pencapaian mereka, gitu kan, atau koleksi kita, gitu kan, misalkan bukunya, terus rambutnya, bulunya. Nah, itu harus ada noun-nya. Noun-nya tadi ya kan, yang buku, mata, pencapaian, koleksi gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang possessive pronoun yang keempat ini nggak boleh diikuti noun. Jadi, kolom yang ketiga sama yang keempat itu sama-sama menjelaskan kepemilikan atau kepunyaan, cuman bedanya ini, kalau yang ketiga itu harus diikuti noun, kalau yang keempat
ini tidak boleh diikuti noun ya. Jadi langsung aja, this is mine, ini adalah punyaku. This is yours, ini punyamu. Jadi nggak diikuti dengan noun. Kalau my sama your diikuti noun, kalau mine sama yours tidak boleh diikuti dengan noun. Ya. Terus kemudian yang terakhir ada refleksif pronoun ya. Ini fungsinya adalah untuk menjelaskan pekerjaan yang dilakukan sendiri oleh si subjek. Misalkan nih, tumbuhan, ya kan, dapat melakukan atau dapat memproses fotosintesis oleh dirinya sendiri atau melalui kemampuan dirinya sendiri. Berarti plant gitu kan can photosynthesize gitu kan by itself. Jadi pekerjaan memproses fotosintesis atau memfotosintesis itu adalah pekerjaannya si tumbuhan atau tanaman dan dia bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan manusia ya. Jadi itulah fungsi dari refleksif pronoun. Dia menjelaskan kegiatan atau kemampuan atau mungkin pekerjaan yang dilakukan sendiri oleh si subjek gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita sudah membahas terkait apa saja yang bisa menjadi subjek ya, teman-teman ya. Masih ingat apa aja tadi? Ada noun, ada pronoun gitu kan. Ada noun phrase, ada noun clause, ada gerund, dan ada to infinitive ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu apa saja yang bisa menjadi verb ya. Yang pertama, yang bisa menjadi verb adalah verb bare infinitive atau verb murni atau verb asli yang ada di dalam kamus. Apa sih verb bare infinitive atau verb murni, verb asli ini? Verb yang tidak ditambahkan tambahan apapun, baik itu s atau es, ing, ed, ataupun mungkin awalan tu. Jadi verb ya verb aja, nggak ada s atau es-nya, nggak ada akhiran s atau es, nggak ada akhiran ing, nggak ada akhiran ed, dan nggak ada awalan tu. Itulah yang disebut sebagai verb bare infinitive. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa jadi verb itu adalah verb satu ya. Ini biasanya digunakan di dalam simple present ya. Verb satu ini yang biasanya itu loh yang kalau subjeknya singular berarti verbnya suka es gitu kan. Kalau subjeknya plural atau jamak berarti verbnya nggak suka es gitu kan. Nah itulah yang disebut sebagai verb satu ya, yang kadang-kadang ada akhiran s atau es-nya, kadang-kadang juga tanpa akhiran s atau es sesuai dengan subjeknya ya. Kalau subjeknya singular berarti verbnya suka s. Kalau subjeknya plural berarti verbnya nggak suka s, gitu kan? Suka itu berarti berakhiran s verbnya. Kalau nggak suka berarti verbnya tanpa ditambahin akhiran s ataupun es, gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga, sesuatu yang bisa menjadi verb adalah verb 2 ya. Verb 2 ini biasanya digunakan untuk simple past, sesuatu hal yang sudah lampau. Kalau tadi simple present ya, simple present itu yang terjadi sekarang, atau mungkin yang terjadi secara terus-menerus, atau mungkin sesuatu yang berupa rutinitas, atau mungkin sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran umum atau kebenaran ilmiah gitu kan. Nah, kalau yang simple past itu sesuatu yang terjadinya itu dulu atau sudah lewat ya. Atau mungkin zaman penjajahan, atau mungkin zaman teman-teman lahir, atau mungkin kemarin, tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, dan seterusnya. Pokoknya sesuatu yang sudah lampau atau sudah berlalu, atau sesuatu yang kejadiannya ada di masa lalu, gitu ya. Kemudian yang keempat, ternyata verb auxiliary itu juga bisa menjadi verb ya. Apa aja sih verb auxiliary itu? Ada is, am, are, was, were, have, has, had, do, did, does, be, been, being. Ya, ingat. Verb auxiliary ternyata adalah komponen, salah satu komponen yang bisa menjadi verb ya. Jadi kalau di dalam soal mungkin ada subjek gitu kan, misalkan ada kalimat mungkin kan ada subjek, kemudian udah ada verb is atau mungkin was atau mungkin were, ya kan, atau mungkin have, has, had, ya kan, jangan lupa bahwa is, am, are, was, were, have, has, had tersebut, ya kan, adalah verb, gitu kan, verb auxiliary namanya. Kemudian yang kelima, ternyata modal itu juga bisa menjadi verb ya, modal auxiliary. Ada apa aja sih? Ada
will, can, may, might, must, gitu kan, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di kotak yang sebelah kanan ini adalah hal-hal yang sering dikira verb, padahal mereka bertiga itu bukan verb. Apa saja? Yang pertama ada verb ing-nya atau gerund. Yang kedua ada to infinitive ya, verb yang berawalan to. Kemudian yang ketiga ada verb 3 atau nama lainnya adalah past participle ya. Nah, mereka bertiga ini sering dianggap sebagai verb, padahal mereka bertiga kalau muncul atau kalau teman-teman tuliskan di dalam writing atau mungkin teman-teman temukan di dalam reading ya kan, verb ing, to infinitive, verb 3 itu semuanya bukan verb ya. Mereka semuanya tidak pernah bisa menjadi verb ya. Kalau muncul, kalau tanpa didahului auxiliary ya. Jadi mereka bertiga itu bukan verb. Jadi kalau teman-teman menuliskan subjek, habis itu bertemu dengan verb ing, ya kan? Terus di sampai belakang itu nggak ada verbnya, ya udah fix. Kalimatnya tidak ada verbnya. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia ya. Contoh-contoh verb infinitive, verb 1, verb 2, verb auxiliary sama modal ya. Contoh yang pertama ada verb infinitive ya udah, kalau verb infinitive gampang ya. Verb yang nggak ada tambahan apapun ya, terserah teman-teman mau verb apapun. Pokoknya verb, semua verb yang ada di dalam kamus yang tidak ada tambahan atau akhiran apapun. Ya, baik itu s, es ya. Pokoknya kalau verb infinitive itu gampang banget lah, verb yang murni gitu aja. Nah, kalau verb 1 contohnya ya kayak attain, compete, study, publish, learn gitu kan dan lain-lain. Nah, kadang-kadang ada tambahan s atau es di belakangnya. Tergantung teman-teman mau nulis subjek apa, subjek singular atau plural gitu ya. Kemudian verb yang kedua ada simple past ya, verb 2 namanya ya. Verb 2 ini biasanya berakhiran ed, tapi ada juga yang nggak berakhiran ed. Contohnya speak itu verb 2-nya spoke. Drive verb 2-nya drove. Eat verb 2-nya ate gitu kan. Terus sleep verb 2-nya slept. Apalagi? Take verb 2-nya took gitu kan. Jadi itu yang nggak beraturan ya. Kalau yang nggak beraturan itu harus kita sering-sering ngecek kamus biar nggak salah. Kalau yang beraturan gampang, semuanya berakhiran ed gitu kan. Tapi yang nggak beraturan ini harus kita cek di kamus biar nggak salah, kan nggak mungkin. Teman-teman nanti nulisnya speak, habis itu speaked. Write, habis itu writed. Kan nggak boleh, harusnya speak, spoke, spoken. Write, wrote, written, kan gitu. Drive, drove, driven, gitu kan. Jadi kalau yang reguler kayak gini, semuanya berakhiran ed. Kalau tadi attain jadi attained, ya kan, pakai ed. Compete, ya kan, studied, published, gitu kan, learned, gitu. Jadi berakhiran ed semuanya. Digunakan untuk sesuatu hal yang sudah lampau ya, atau simple past. Kemudian verb auxiliary ada is, am, was, were, have, has, had, do, did, does, be, been, being, ya. Dihafalkan. Kemudian modal ada will, can, may, gitu kan, must, might, should, gitu kan, could, would, shall, sama ought to. Teman-teman juga harus sering-sering pakai model ya. Kalau di dalam soal TOEFL, di dalam writing IELTS ya, teman-teman harus sering-sering pakai model ketika teman-teman writing ya, karena model itu penting banget. Apalagi kalau teman-teman ini di writing task 2 ya. Writing task 2 itu seringnya pakai simple present ya sama modal ya. Jarang banget pakai simple past ya. Pokoknya kalau di writing task 2 itu seringnya pakai verb 1 sama modal. Tapi kalau writing task 1 ya yang diagram yang ini pie chart gitu kan, diagram batang, diagram apa, kurva bla 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 itu kan. Nah, itu campuran, kadang pakai verb 1, kadang pakai verb 2 tergantung dari data yang teman-teman dapatkan. Kalau teman-teman dapat datanya itu yang lapo ya berarti dari awal sampai akhir teman-teman harus pakai simple past ya. Gitu. Kalau dapat datanya itu yang sekarang mungkin atau tahun depan, nggak tahun depan ya berarti pakai yang will kayak gitu, will kayak gitu ya, yang akan ya, yang maksudnya tahun berikutnya itu kan berarti kan continuous, si tahunnya akan datang ya. Kok continuous sih? Future maksud saya ya. Nah seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya.
Nah, ini bagian yang bukan verb. Ya, ada verb ing, ada to infinitive, ada verb 3. Contohnya, kalau gerund, ya, speaking. Nah, ini bukan verb. Ya. To infinitive berarti to speak. Nah, ini juga bukan verb. Kalau verb 3, kalau verb 3 contohnya spoken, speak, spoke, spoken. Ya kan? Berarti yang verb itu speak sama spoke. Verb 1 sama verb 2. Ya. Kalau spoken itu verb 3. Verb 3 itu bukan verb. Ya. Ingat, speaking, to speak, spoken ya. Gerund, to infinitive, verb 3 ini mereka semuanya atau mereka bertiga itu bukan verb ya. Nah, mereka bertiga itu nggak bisa jadi verb kecuali jika didahului dengan auxiliary is, am, was, were sama have, has, had. Kalau mereka bertiga, si gerund, to infinitive sama verb 3 ini didahului dengan auxiliary ya, is, am, was, were, have, has, had. Nah, mereka baru bisa menjadi verb ya. Contoh, I am speaking. Nah, am speaking itu jadi satu kesatuan verb. Am speaking ini saya garis ya, seret. Nah, ini semuanya adalah satu kesatuan verb yang artinya sedang berbicara. Tapi kalau speaking doang, I speaking English. Nah, itu bukan kalimat. Tapi kalau I am speaking English, atau mungkin langsung pakai verb 1 aja lah ya, I speak English, boleh. I speak English itu kalimat. I am speaking English juga kalimat. Tapi kalau I langsung speaking, nah itu bukan kalimat gitu ya. Contohnya lagi, kalau to infinitive. Auxiliary bertemu dengan to infinitive. Contoh, have to speak. I have to speak. Nah itu verb. Tapi kalau I tiba-tiba langsung to speak, nah itu bukan verb ya. Dia nggak bisa jadi verb. Nah, have bertemu dengan to infinitive ini maknanya adalah harus berbicara ya. Yang boleh bertemu dengan to infinitive itu cuma have, has, had ya. Is, am, was, were nggak boleh ketemu sama to infinitive ya. Is, am, was, were hanya boleh bertemu dengan verb ing atau verb 3 ya. Kalau have, has, had itu ketemunya sama to infinitive. Has to speak, have to speak, had to speak. Jadi have, has, had. Ketemunya sama to infinitive. Contoh yang verb 3 bisa jadi verb kalau didahului auxiliary. Contohnya was spoken. Soekarno was spoken by many people. Soekarno ya kan zaman dulu ya kan dibicarakan oleh banyak orang. Jadi kalau pakai is, mr ya kan, misalkan nih SMR ketemu sama verb 3, itu berarti dibicarakan. Tapi sekarang misalkan Jokowi sekarang dibicarakan oleh banyak orang atau dibicarakan oleh masyarakat. Tapi kalau pakai was ketemu sama verb 3, Soekarno was spoken by many people. Berarti dulu ya, zaman dulu Soekarno itu dibicarakan oleh banyak orang gitu kan. Gitu, karena telah memerdekakan Indonesia. Jokowi sekarang dibicarakan oleh banyak orang karena beliau adalah presiden Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kalau is ketemu verb 3 itu maknanya dibicarakan dia, maknanya di tapi sekarang dibicarakannya itu sekarang gitu kan. Zaman sekarang ini gitu kan. Kalau was ketemu verb 3 itu dibicarakan atau maknanya di lah. Verbnya apapun ya, pokoknya was ketemu verb 3 itu maknanya di, tapi di-nya itu dulu. Misalkan nih, Jenderal Ahmad Yani dulu ya kan pada zaman penjajahan dibunuh oleh PKI. Berarti kan was killed. Nah, itu maknanya dulu. Kalau sekarang misalkan nih saya lihat misalkan ikanku ya kan, ikanku dicuri oleh tikus. Ikanku dicuri oleh kucing misalkan. My fish is stolen by my cat. Gitu kan? Jadi dicuri sekarang. Aku lihat, Bu, ikanku dicuri kucing gitu kan, sekarang terjadi gitu kan. Pas kita lihat sesuatu itu terjadi gitu kan. Nah, itu pakai is plus verb 3, dicuri. Pokoknya kalau mau bilang di itu pakai is, mr plus verb 3 kalau sekarang. Kalau di tapi dulu berarti was plus verb 3, was atau were plus verb 3 ya. Kalau sekarang is, mr plus verb 3, kalau di-nya itu dulu terjadinya berarti was, were plus verb 3 gitu ya. Kalau mau bilang kalian cukup menggunakan verb 1 atau verb 2 ya, tanpa adanya is, mr atau was, were. Ingat, verb 1 sama verb 2 itu tidak boleh ditambahin is, mr ataupun was, were ya. Yang boleh diawali dengan is, mr sama was, were
itu hanya verb 3 ya. Teman-teman ingat-ingat, kalau teman-teman mau menuliskan verb yang maknanya me atau be ya, teman-teman cukup tuliskan verb 1 atau verb 2-nya saja. Jangan ditambahi is, MR atau was were ya, karena verb 1 sama verb 2 tidak mau atau tidak boleh diawali dengan is, MR ataupun was were ya. Ini juga sering banget dilakukan oleh teman-teman ketika writing ya. Lanjut. Ini ya, 3 kolom yang verbal infinitif, verb 1 sama verb 2. Kalau 3 kolom yang di sebelah kanan, ini yang bukan verb. Tadi juga udah ya, tinggal teman-teman lihat aja. Ya. Kan ada orang yang lebih suka pakai tulisan ke kanan kayak gini kan. Ada juga teman-teman yang lebih suka pakai kolom-kolom kayak gini. Sudah saya buatkan dua-duanya biar teman-teman cari sendiri mana yang lebih mudah untuk dimengerti, mudah dipahami gitu kan. Oke, lanjut. Contoh kalimat yang salah ya, biasanya itu double verb, teman-teman kalau lihat, kalau buat kalimat ya. Contoh, scientist. Nah, kalimat yang salah itu ciri-cirinya biasanya double verb tanpa conjunction. Teman-teman menuliskan 2 verb di dalam sebuah kalimat atau di dalam satu kalimat, tapi ketika kita cek, ketika saya dan Mr. Imam tuh ngecek atau ngoreksi, itu ternyata nggak ada conjunction-nya. Nah, ini juga bukan kalimat, akan kita coret semuanya merah, jebret gitu kan, sepanjang apapun, karena teman-teman tidak berhasil membuat kalimat, gitu kan. Teman-teman nggak berhasil membuat kalimat, ya berarti teman-teman dianggap belum paham grammar, gitu ya. Padahal grammar itu kan nggak boleh banyak-banyak salahnya, ya kan, di dalam writing IELTS. Contoh, scientist develops a light bulb electric, gitu kan, is Thomas Edison. Coba teman-teman cermati kalimat ini. Ini kan verbnya ada 2 ya kan, develop sama is. Nah, kalau teman-teman tidak menjumpai adanya conjunction di dalam satu kalimat ini, berarti kalimat ini jelas kan, double verb tanpa conjunction. Boleh nggak buat kalimat yang seperti ini di dalam writing IELTS? Nggak boleh ya. Contoh yang kedua juga. A light bulb electric was developed by Thomas Edison was amazing. Verbnya ada 2, was developed sama was, gitu kan. Ini kan juga nggak boleh. Tadi develops itu verb 1 ditambah is. Sekarang was ketemu sama verb 3 itu juga verb. Was developed, ya kan? Was developed, ya kan tulisannya. Ini juga verb, ya kan? Bertemu dengan was juga. Was itu juga verb, karena was itu verb auxiliary, ya kan? Is, MR, was, were, have, has, had. Itu kan verb auxiliary. Berarti boleh nggak kalimat itu kayak gini? 2 verb tapi nggak ada conjunction-nya. Saya cek bukan ya. Oke, nggak boleh ya. Jadi develop sama was. Aduh, bentar ya teman-teman, saya cek bukan. Saya minum dulu ya teman-teman ya, bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Ketika teman-teman membuat kalimat seperti ini di dalam writing ya, maka kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang salah ya. Jadi jangan pernah teman-teman tuliskan kalimat-kalimat yang seperti ini. Nah, teman-teman tuh mau membuat kalimat apa sih, ya kan? Kalau teman-teman mau membuat kalimat, misalkan nih kayak gini, ilmuwan yang mengembangkan bola lampu elektrik, gitu kan, adalah Thomas Edison. Kalau teman-teman mau bilang yang mengembangkan, itu teman-teman bisa pakai verb ing ya, jangan pakai verb one. Setiap teman-teman mau bilang kata yang atau yang be, gitu kan, misalkan orang yang misalkan, atau mungkin pemerintah yang misalkan, atau grafik yang menurun dari tahun ke tahun, gitu kan. Nah, yang itu teman-teman
nggak boleh pakai verb one atau verb two ya. Teman-teman itu bolehnya pakai verb ing. Dan yang di dalam kalimat itu tidak pernah bisa dianggap sebagai verb. Karena kalau bentuknya verb ing ya kan, yang verb ing itu nggak bisa jadi verb ya kan. Kemudian yang kedua misalkan ini, bola lampu elektrik gitu Kak. Ini electric light bulb harusnya ya. Oke, tunggu dulu. Electric light bulb. Electric light bulb. Oke. Ini kan teman-teman mau tulis gini kan, ilmuwan yang mengembangkan bola lampu elektrik gitu kan, adalah Thomas Edison. Nah, kalau teman-teman mau bilang yang itu jangan pakai verb one, tapi pakai aja verb ing gitu kan, karena verb ing itu memiliki makna yang gitu ya. Sama seperti yang di sini, ya, yang di sebelah kanan ya. Coba teman-teman lihat. Ini kan teman-teman kan mau nulis gini. Mau nulis gini kan tadi kan? Sebuah bola lampu elektrik gitu kan, yang dikembangkan oleh Thomas Edison itu luar biasa gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau nuliskan yang dikembangkan ya, berarti pakainya verb 3. Tapi kalau menuliskan yang mengembangkan, ya kan? Yang mengembangkan gitu kan, maka teman-teman pakainya yang verb ing gitu ya. Ya Allah. Nggak hilangin lagi cepukannya. Nah, oke. Lihat ya. Ini tadi contoh yang salah. Develops, ya kan? Sama was developed gitu kan, karena double verb, ini verb 1, ini auxiliary, ini was ketemu verb 3, ini was, itu juga verb auxiliary. Nah, yang benar seperti ini, karena teman-teman mau bilang yang sama yang di ya. Nah, yang benar adalah scientist developing an electric light bulb is Thomas Edison. Ilmuwan yang mengembangkan sebuah bola lampu elektrik gitu kan, bola lampu listrik gitu kan, adalah Thomas Edison. Nah, kalau teman-teman nulisnya seperti ini baru benar. Tapi kalau yang kayak tadi pakai develops ya kan, nah itu pasti salah. Astagfirullah. Oke, lanjut yang pakai verb 3 ya. Verb 3 itu selalu dibaca yang di atau yang ter. Kalau verb ing selalu dibaca yang me atau yang be gitu ya. Contohnya, an electric light bulb developed gitu kan, sebuah bola lampu elektrik atau bola lampu listrik yang dikembangkan oleh Thomas Edison itu luar biasa gitu ya. Jadi cermati teman-teman tuh mau membuat kalimat yang me atau yang di ya. Ingat, yang me atau yang di itu tidak boleh dituliskan menggunakan verb 1, verb 2, ataupun dituliskan menggunakan is-mr, was-were plus verb 3. Nggak boleh ya. Teman-teman harus menuliskan dengan bentuk verb ing atau verb 3. Biar kalimatnya nggak double verb gitu ya. Bentar ya. Semoga berhenti ceritanya. Masih ada lagi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, saya teguhkan. Oke, contoh ya. Verb ing, verb 3 itu infinitif, bukan verb. Baru bisa menjadi verb kalau diawali dengan auxiliary ya. Contoh yang lain ini ya. Some people continuing their study. Beberapa orang melanjutkan
pendidikannya. Atau beberapa orang melanjutkan kuliahnya. Continuing ini bukan verb ya, karena dia tidak didahului dengan auxiliary. Verbing itu bukan verb. Biar jadi verb gimana? Some people continue their study. Nah, some people ini jangan sampai ditambahkan are ya. Saya tuh sering banget menjumpai teman-teman nulisnya itu some people are continue. Nah, itu kan salah. Kenapa kok salah? Are itu verb auxiliary, berarti dihitung satu verb. Continue itu verb juga ya kan, verb satu, berarti dihitung verb. Berarti kalau teman-teman nulisnya some people are continue, ya udah secara otomatis kalimat yang teman-teman buat itu salah karena kalau mau pakai verb one, ya udah verb one aja, jangan ditambahin is mr. Sama seperti verb 2. Ketika teman-teman mau nulis verb 2, ya udah cukup verb 2 aja yang dituliskan, jangan ditambahin was atau were ya. Ini sering banget saya dan Mr. Iman temui ketika kita mengoreksi writing-nya teman-teman ya. Jangan sampai seperti itu. Contoh yang lain lagi. A leader taken a right decision. Seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan yang benar. Taken itu kan verb 3, gitu kan? Padahal teman-teman mau bilang apa? Mau bilang mengambil. Mengambil itu ya udah pakai verb one, gitu kan? Kalau pemimpinnya cuma satu ya kan, singular, tunggal berarti verbnya pakai s. Kalau pemimpinnya banyak gitu kan, banyak pemimpin gitu kan, mengambil keputusan yang benar ya udah berarti teksnya tanpa s gitu kan, take aja gitu kan. Satu pemimpin verbnya pakai s, banyak pemimpin verbnya tanpa s gitu. Jadi jangan menuliskan verb 3 seperti ini ya. Dan teks di sini juga jangan ditambahin is mr. Ingat, ketika teman-teman nulis verb 1 jangan ditambahin is mr. Ketika teman-teman mau nulis verb 2 yang bermakna me, itu juga jangan ditambahin was atau were ya. Lanjut. Children to show their ability. Anak-anak menunjukkan kemampuan mereka. Teman-teman pakai to infinitive ini juga salah ya. Karena to infinitive itu selama-lamanya nggak akan pernah bisa menjadi verb. Sama seperti verb ini dan verb 3, kecuali kalau diawali dengan auxiliary. Jadi harusnya gimana? Children show their ability. Jangan ditambahin are. Children are show. No, nggak boleh ya. Pokoknya verb 1 ya verb 1 aja, tanpa is mr. Verb 2 ya verb 2 aja, tanpa was were. Oke, lanjut. Nah, kadang teman-teman bingung bagaimana cara membedakan verb 2 sama verb 3 yang sama-sama berakhiran ed di dalam sebuah kalimat, gitu kan? Teman-teman nggak usah bingung karena verb 2 sama verb 3 ini meskipun verb 2 sama verb 3 ini berakhiran ed, ya kan, mereka tetap bisa dibedakan kalau muncul di dalam kalimat. Yang pertama, verb 2 itu biasanya bertemu dengan objek. Ya, objek itu tadi ya, noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, sama to infinitive. Sedangkan verb 3 itu biasanya bertemu dengan preposisi. Preposisi itu ya in, on, at, of, from, for, by, with, ya kan? Despite, about, because of, in spite of, gitu kan? Dan lain sebagainya ya. Terus kalau verb 2 itu cara membacanya mebe, terus kejadiannya dulu. Kalau verb 3 itu cara membacanya yang di atau yang ter, ya. Yang dibunuh, yang terbunuh. Yang dimakan, yang termakan. Yang ya pokoknya di atau ter kalau verb 3. Kalau verb 2 itu kalau dibaca me atau be, ya, maknanya dulu. Apa kejadiannya dulu. Contoh. Ini kan ada dua verb yang sama-sama berakhiran ed. Released sama contained. Apakah kalimat ini double verb? Mungkin teman-teman yang nggak tahu ini bakal bilang ini double verb. Padahal kalimat ini benar 100%. Kenapa kok benar? Karena yang satunya verb 2, yang satunya verb 3. Berarti kalau yang verb 2 itu verbnya, kalau yang verb 3 itu bukan verb. Verb 3 itu fungsinya hanya menjadi adjektif saja di dalam kalimat ya. Verb ing sama verb 3 itu biasanya kalau muncul di tengah-tengah kalimat, mereka fungsinya hanya sebagai adjektif saja ya. Adjektif yang menjelaskan noun seperti itu. Contoh, ini coba ya. The newspaper released. Released-nya ketemu sama preposisi atau ketemu sama objek. In, itu preposisi atau objek?
preposisi. Berarti release itu adalah verb 3. Berarti kalau verb 3 berarti bukan verb, ya kan? Berarti verbnya yang mana dong? Verbnya adalah contained, ya kan? Karena contained di sini bertemu dengan objek. Mana objeknya? Objeknya adalah many controversial topics, ya. Many controversial topics ini adalah susunan dari noun phrase, ya. Noun phrase yang besok akan kita pelajari, ya. Oke, berarti karena release bertemu preposisi, contain bertemu dengan objek, berarti release bukan verb, contain itu verb. Release verb 3, contain verb 2. Gitu kan? Paham ya teman-teman ya? Jadi kalimat ini tidak salah. Tidak double verb, tapi benar 100% karena release di sini hanya berfungsi sebagai apa tadi? Verb ing sama verb 3 kalau di dalam kalimat berfungsi sebagai adjektif yang menjelaskan noun, menjelaskan newspaper, menjelaskan koran yang dirilis, ya kan? Ingat verb 3 dibaca yang di, kalau verb 2 dibaca me, gitu ya. Jadi koran yang dirilis pada tahun 2007 mengandung banyak topik-topik yang kontroversi, gitu ya. Contoh yang kedua, the method of medicine invented by scientists saved animal testing. Metode dari pengobatan invented, coba teman-teman lihat, invented ini verb 2 atau verb 3? Ketemu sama by. By itu preposisi atau objek? Ternyata by adalah preposisi ya, invented by. Ya kan? Berarti invented dibaca yang ditemukan, ya kan? Verb 3 dibaca yang di. Ya kan? Kalau saved bertemu dengan apa ini? Animal testing. Uji coba terhadap binatang atau uji coba terhadap hewan. Ini susunan dari noun phrase, ya. Berarti karena saved bertemu dengan noun phrase, berarti saved bertemu dengan objek, ya kan? Berarti save adalah verb 2. Invented itu verb 3, ya kan? Bukan verb. Kalau saved itu verb 2, berarti dia verb. Invented hanya berfungsi sebagai adjektif, ya kan? Yang menjelaskan metode pengobatan. Kalau saved ini berfungsi sebagai verb. Verb yang ada di dalam kalimat ini, ya kan? Subjeknya kan the method of medicine, ya kan? Berarti kalau dibaca gimana? Metode dari pengobatan yang ditemukan oleh ilmuwan, ya kan, menyelamatkan uji coba terhadap binatang, gitu ya. Jadi kalimat ini tidak double verb meskipun terlihat ada dua verb. Terlihat ada dua verb yang sama-sama berakhiran ed, tapi ternyata kalimat ini dua-duanya benar karena yang satu verb 2, yang satunya lagi verb 3, yang satu verb, yang satu bukan. Yang satu verb, yang satu cuma berfungsi sebagai adjektif, gitu ya. Jadi invented di sini juga adjektif yang menjelaskan ini metode dari pengobatan yang ditemukan. Jadi apa sih yang ditemukan? Ya tadi metode dari pengobatan. Apa sih yang dirilis? Ya tadi korannya yang dirilis, gitu kan. Jadi seperti itu cara membedakan antara verb 2 dengan verb 3. Oke, sepertinya ada chat ya. Oke, an electric, oh ya benar ya. An electric light bulb ya. Sudah saya ganti tadi ya. Oke, lanjut. Nah, biasanya teman-teman akan menjumpai verb itu pasangannya seperti ini. Is, am, are bertemu dengan verb ing, gitu kan? Terus mungkin was, were bertemu dengan verb 3, gitu kan? Atau mungkin have, has, had bertemu dengan verb 3, gitu kan? Atau mungkin ada lagi mungkin modal biasanya bertemu dengan verb infinitif ya. Oke, saya tambahkan modal. Modal itu tadi ya, ada banyak ya, ada will, can, may, might, must, banyak banget ya. Will, can, may, might, must, should, could, would, gitu kan, shall, ought to, gitu kan, dan lain sebagainya ya. Modal bertemu dengan verb berinfinitif. Nah, berarti kalau ada is, am, are bertemu dengan verb ing, maka is, am, are ini namanya verb auxiliary. Sedangkan verb ing-nya adalah verb ordinary.
was, were, ini namanya verb auxiliary. Kalau ketemu verb 3, berarti verb 3-nya inilah yang jadi verb ordinary, verb asli gitu loh. Kemudian have, has, had, ketemu verb 3. Ya udah, berarti have, has, had-nya ini adalah verb auxiliary. Verb 3-nya verb ordinary. Jadi, teman-teman mungkin nggak usah terlalu pusing lah ya mikirin auxiliary ordinary. Pokoknya teman-teman kalau menjumpai adanya is, am, are, ketemu verb ing, langsung di garis bawah itu adalah satu kesatuan verb. Ya, satu kesatuan verb. Satu verb, bukan dua verb. Ya kan? Karena kan verb ing, verb 3 tadi kan sejatinya bukan verb kan tadi kan? Mereka kan nggak bisa jadi verb. Ya kan? Ada lagi, satu lagi to infinitive ya. Kalau ada have atau has atau had gitu kan bertemu dengan to infinitive, ya udah berarti si verb si to infinitive-nya ini adalah verb ordinary-nya, sedangkan have, has, had adalah verb auxiliary-nya. Modal bertemu dengan verb infinitive juga gitu ya. Modal ini adalah auxiliary, verb infinitive ini adalah ordinary. Pokoknya kalau ketemu susunan antara auxiliary sama ordinary ya, yang kiri sama yang kanan, teman-teman nggak usah bingung karena kiri dan kanan itu jadi satu kesatuan verb ya. Satu kesatuan verb itu berarti dihitung satu verb, bukan dihitung dua verb. Itu aja ya. Biar teman-teman nanti nggak bingung. Oh ini ada is, am, are, ada verb 3, oh berarti verbnya 2. Nggak seperti itu ya. Is, am, are ketemu verb 3, itu satu kesatuan verb ya. Oke. Nah ini yang sering teman-teman ini ya, bolak-balik gitu kan. Teman-teman tuh kadang-kadang mau nulis malah jadinya di, mau nulis telah tapi jadinya malah telah di gitu kan. Mau nulis akan di malah jadinya akan gitu kan. Kita kan jadi pengen ketawa gitu kan ketika ngoreksi gitu kan. Teman-teman ini tuh sebenarnya tahu nggak sih mau nulis apa gitu kan? Bisa merasakan sendiri nggak? Atau cuma ngawur tulisnya gitu kan. Nah, itu kan yang ada di pikiran kita sebagai korektor gitu kan, atau sebagai orang yang mengoreksi tulisan teman-teman gitu kan. Makanya teman-teman harus ingat rumus-rumus ini ya. Teman-teman mau bilang apa, dilihat rumusnya seperti apa. Karena teman-teman kalau cuman ngawur gitu kan, nggak mau menghafalkan rumusnya, nggak mau merasakan gitu kan, pengen ngomong apa, pengen bilang apa, teman-teman nanti percuma juga nulis ngawur gitu kan, karena artinya nanti bakalan jadi lucu atau jadi konyol. Contohnya, kalau teman-teman mau menuliskan verb 1 ya, misalkan speak. Teman-teman perlu tahu bahwa verb 1 itu selalu dibaca me atau be. Ya, selalu dibaca me atau be. Kita sedang berbicara tentang aturan dalam grammar for writing misalkan. Kalau kita mau bilang membicarakan, gitu kan, misalkan kita membicarakan tentang aturan grammar untuk writing, gitu kan, untuk kepenulisan, ya berarti kita harus pakai verb one, gitu kan, pakai speak, gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau bilang di, gitu kan, misalnya dibicarakan, misalkan nih, bupati yang ada di kota Malang, gitu kan, dibicarakan oleh banyak orang, misalkan. Ya udah berarti jangan sekali-kali pakai speak lagi. Teman-teman harus ganti dong, ganti pakai susunan verb yang berbeda, ya kan? Susunan verb yang bermakna di kalau untuk simple present itu adalah is, am, are bertemu dengan verb 3. Berarti diubah menjadi is spoken. Bukan is speak, ya. Is speak itu nggak ada ya. Is, am, are nggak boleh ketemu verb one. Ingat? Verb one itu berdiri sendiri tanpa bantuan is, am, are. Verb 2 juga berdiri sendiri tanpa bantuan was atau were gitu ya. Jadi menulis, berbicara atau membicarakan pasti akan berbeda rumusnya sama dibicarakan ya. Yang satu pakai verb 1 aja tanpa is, am, are. Kalau di itu pakai is, am, are baru ketemu sama verb 3 gitu ya. Kemudian ini juga yang kedua, ini yang simple past ya. Yang atas ini simple present, yang bawah ini simple past. Kalau teman-teman mau bilang, Soekarno dulu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ya berarti kan pakai verb 2, ya kan? Kadang-kadang masih saya jumpai was proclaimed. Soekarno was proclaimed, berarti artinya jadi konyol, jadi lucu. Soekarno diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hah? Soekarno diproklamasikan, kok bisa gitu kan? Kita pasti akan ketawa kecil gitu ketika
melihat tulisan teman-teman yang seperti itu gitu kan. Saking teman-temannya mungkin belum tahu, atau mungkin juga ada teman-teman yang nggak hati-hati. Kalau belum tahu masih kita maklumi ya, tapi kalau nggak hati-hati itulah yang kita tuh gemes sendiri gitu kan. Hanya masalah seperti ini aja salah gitu kan. Maksudnya ini kan hal-hal yang sepele gitu kan. Yang harusnya teman-teman hindari untuk melakukan kesalahan terkait hal-hal semacam ini. Karena kalau teman-teman mau pengen writing-nya bagus, ya hindari kesalahan-kesalahan dalam grammar ya. Cukup satu kesalahan aja di dalam grammar ya kan. Jangan sampai 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Apalagi 7, 8, 9. Nah itu fatal banget. Sebagus apapun ide teman-teman, kalau grammarnya hancur berantakan, nanti itu pasti bakal hancur juga nilai atau band score teman-teman dalam writing ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau nulis diproklamasikan, di ya, maknanya di, ya kan? Kalau me itu kan aktif, kalau di itu kan maknanya pasif gitu kan. Misalkan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Itu kan udah beda lagi. Kalau tadi Soekarno-Hatta memproklamasikan, pakainya verb 2, proclaimed. Kalau Indonesia diproklamasikan berarti was proclaimed. Indonesia was proclaimed by Soekarno-Hatta. Jadi rasakan dulu mau bilang me atau di, ya kan? Kemudian kalau teman-teman belum hafal, teman-teman kan bisa lihat kolom atau lihat slide yang saya bagikan ke teman-teman ini ya. Biar nggak kita coret kalimatnya teman-teman ya. Biar teman-teman nggak nyesel ketika udah dikoreksi. Ya Allah, aku salah gitu kan. Padahal cuma masalah verb aja gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian kalau teman-teman mau menuliskan sedang me, maka rumusnya itu adalah is mr plus verb ing ya. Tapi kalau teman-teman mau menuliskan sedang di, rumusnya berubah menjadi is mr plus being plus verb 3 ya. DPR sedang mendiskusikan terkait protokol kesehatan misalkan tentang COVID-19 gitu kan. Ya udah berarti pakainya yang is mr plus verb ing. Tapi kalau sedang di, ya kan, aturan terkait anggaran dana gitu kan sedang didiskusikan oleh DPR, berarti pakainya yang ada being-nya sama verb 3, berarti is mr plus being plus verb 3 ya. Beda arti, beda rumus, beda arti, beda makna gitu. Jadi tulisannya beda, rumusnya beda, artinya juga beda. Jadi tolong dicermati ya. Rasakan dulu mau verb yang bermakna me atau mau verb yang bermakna di. Baru lihat rumusnya terus ditulis. Jangan ngawur ya, pokoknya jangan ngawur. Kalau ngawur tuh artinya bakal horor, konyol atau lucu ya, nggak masuk akal gitu ya. Lanjut, will ketemu sama verb infinitive ya. Ini artinya akan me. Contohnya will improve. Kepala sekolah akan meningkatkan fasilitas sekolah, misalkan will improve. Kalau akan ditingkatkan, rumusnya udah beda lagi. Will plus be plus verb 3, ya kan? Will be improved. Misalkan fasilitas-fasilitas sekolah gitu kan akan ditingkatkan oleh kepala sekolah, ya kan? Kepala sekolah akan meningkatkan fasilitas. Kalau di berarti fasilitas akan ditingkatkan. Jadi maknanya dulu kalian pahami. Verbnya itu mau bilang apa teman-teman? Mekah atau dikah gitu kan? Terus dilihat rumusnya. Rumusnya pasti beda ya. Lanjut. Kadang-kadang teman-teman juga salah-salah dalam menuliskan telah me atau sudah me sama telah di atau sudah di ya. Have atau has kalau kita pasangkan dengan verb 3 ya, itu maknanya adalah telah me atau sudah me. Ya. Contoh has delayed, telah menunda atau sudah menunda gitu ya. Contoh Menteri Pendidikan telah menunda jadwal masuk untuk pembelajaran misalkan semester baru tahun 2020 gitu kan misalnya. Tapi kalau telah di teman-teman tuh mau nulis verb yang maknanya telah di itu juga udah beda tulisannya. Jadinya adalah have atau has dipasangkan dengan being dipasangkan dengan been ya.
baru bertemu dengan vertigat. Rumusnya berarti berubah lagi gitu kan, maknanya juga berubah. Jadi has been delayed, telah ditunda, gitu kan? Jadwal pemeriksaan gigi di dokter siapa gitu kan, telah ditunda selama 1 pekan, telah ditunda, ya kan? Beda rumusnya sama telah menunda. Dokter X telah menunda jadwal pemeriksaan gigi di kliniknya. Beda juga nulisnya. Jadi rasakan dulu me atau di gitu ya teman-teman, biar nggak salah nulis, biar nggak salah kalimatnya gitu ya. Oke, lanjut. Kalau teman-teman mau menuliskan have atau has bertemu dengan to infinitive, ya kan? Itu berarti maknanya harus me. I have to collect my homework. Saya harus mengumpulkan PR saya. Tapi kalau maknanya itu harus dikumpulkan, misalkan nih, misalkan hasil angket atau hasil kuesioner harus dikumpulkan minggu depan. Berarti beda lagi dong cara menuliskannya kan? Tulisannya beda. Jadi have atau has bertemu dengan to, ya kan? Bertemu dengan be, baru bertemu dengan vertiga ya. Have atau has ini artinya sama seperti modal mas. Kalian boleh pakai modal mas, gitu kan? Kalian juga boleh pakai modal should ya. Should itu juga artinya juga hampir sama. Harus, seharusnya ya. Should, have to, has to, must itu artinya sama ya. Harus atau seharusnya. Cuman kalau must itu mutlak, kalau should sama have to, has to itu nggak mutlak. Jadi kayak istilahnya saran aja lah, saran atau ini sebaiknya, seharusnya gitu kan, kayak ya intinya inilah masukan atau saran gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga kalimat-kalimat negatif ini juga sering banget teman-teman salah ya. Kalau teman-teman mau menuliskan kalimat negatif yang bermakna tidak merencanakan, tidak meningkat, tidak menurun, tidak berubah gitu kan. Teman-teman jangan sampai menuliskannya itu is MR plus not. Ya, ini sering banget saya jumpai. Is MR plus not. Terus ketika kita, ini kan ketika feedback gitu kan, ketika dikoreksi, kita tanya gitu kan, kamu nulis apa ini? Ini mister, ini miss, mau nulis tidak merencanakan. Loh, tidak merencanakan kok pakai is MR plus not gitu kan? Apalagi di belakangnya ada verb 3 gitu kan? Itu kan artinya kan tidak direncanakan gitu kan? Tidak merencanakan itu beda loh ya sama tidak direncanakan. Jadi kalau teman-teman mau menuliskan tidak ya, tidak itu rumusnya adalah do atau does bertemu dengan not, bertemu dengan verb one. Contohnya does not plan. Ya. Pemerintah tidak merencanakan untuk lockdown. Ini udah berarti government does not plan. Gitu kan? Does not plan. Jangan the government is not planned. Nah, itu salah total ya, karena is MR plus not plus verb 3 itu artinya adalah is not planned. Kalau is MR plus not plus verb 1, miss, nggak ada rumus seperti itu ya. Jadi kalau mau bilang tidak merencanakan, jangan is MR plus not plus verb 1, tapi do atau does plus not plus verb 1 gitu ya. Jadi bedakan, kalian mau nulis apa, tidak merencanakan atau tidak direncanakan. Kalau tidak merencanakan pakai do atau does, kalau tidak direncanakan pakai is MR gitu ya. Sama, kalau misalkan ini konteksnya dulu ya. Kalau konteksnya dulu berarti auxiliary-nya pakai did, ketemu sama not, baru ketemu sama verb 1. Did not respect, tidak menghargai. Gitu kan? Kalau teman-teman mau bilang tidak dihargai atau tidak dijajah, gitu, ini harusnya sama ya, biar teman-teman nggak bingung. Oke. Did not colonize. Tidak menjajah, tidak dijajah, gitu ya. Tidak menjajah, tidak dijajah. Oke. Nah, kalau teman-teman mau bilang tidak dijajah Indonesia, dulu tidak dijajah oleh siapa yang nggak menjajah Indonesia ya? Banyak ya. Misalkan Cina, misalkan. Ya udah berarti Indonesia was colonized by China, misalkan seperti itu, ya kan?
Kalau tidak menjajah, Cina tidak menjajah Indonesia. Jadi China did not colonize Indonesia. Beda kan tulisannya? Antara tidak menjajah sama tidak dijajah. Yang tidak pakai did, yang tidak di pakai was atau were. Ya kan? Yang tidak pakai verb 1, yang tidak di pakai verb 3. Jadi jangan sampai keliru dalam membuat kalimat negatif yang bermakna tidak atau bukan. Ya. Lanjut. Atau belum. Ya. Belum itu juga negatif juga. Have, has, had plus not plus verb 3. Contohnya has not received itu artinya belum menerima. Ya. Kalau teman-teman mau bilang belum kan ini kan lawannya sudah. Have, has, had verb 3 artinya sudah atau telah. Kalau lawannya sudah atau telah berarti belum. Nah, belum itu menuliskannya seperti ini, have atau has plus not plus verb 3 gitu ya. Jadi belum menerima itu kalau dituliskan has not received. Kalau belum diterima ya, kalau belum diterima tulisannya adalah have atau has plus not plus been plus verb 3 ya. Jadi has not been received, belum diterima, ya kan? Gaji bulan ini belum diterima oleh guru, berarti has not been received. Ya, tinggal gurunya satu atau banyak. Kalau gurunya banyak pakai have. Kalau gurunya satu pakai has. Saya belum menerima gaji. I have not received. Pakai have ya, karena I. Dia laki-laki atau ayahku belum menerima gaji. Berarti my father has not received. Belum menerima. Ya, jadi semuanya beda antara me sama di. Baik itu kalimat aktif, pasif, ataupun kalimat ini negatif gitu ya. Jadi diingat-ingat aja. Ini sudah tadi ya. Ini double ini. Nah, modal ada apa saja? Modal itu juga verb ya. Ada will, can, may, might, must, should, could, would, shall, ought to, has to, have to, supposed to, sama allowed to. Ya, jadi modal itu rumusnya ada 2 ya. Yang pertama ada modal aktif, itu bermakna mebe. Yang kedua ada modal pasif, itu maknanya di atau ter. Modal aktif rumusnya modal plus verb infinitif. Kalau modal pasif rumusnya modal plus be plus verb 3. Contoh modal aktif. The crushed leaves of yarrow plants can serve as a traditional medicine for cleansing wounds. Daun-daun yang rusak dari tanaman-tanaman yarrow atau tumbuhan-tumbuhan yarrow dapat berfungsi ya kan, dapat be ya kan, atau dapat me. Kalau ini lebih cocoknya pakai be, dapat berfungsi atau bermanfaat sebagai obat-obatan tradisional untuk membersihkan luka. Ini kalau yang aktif ya kan. Can itu modal bertemu dengan verb infinitif, berarti maknanya adalah dapat me atau dapat be gitu ya. Kemudian yang modal pasif rumusnya adalah modal plus be plus verb 3. Contohnya, machines used to harvest tree can be classified either as shakers and as pick-up machines. Ya. Can be classified. Apa sih artinya can be classified? Dapat mengklasifikasikan atau dapat diklasifikasikan? Dapat diklasifikasikan, ya kan? Kalau ini tadi dapat mebe, yang sekarang dapat diter. Dapat berfungsi, dapat diklasifikasikan. Beda kan? Rumusnya beda, cara membacanya beda, ya kan? Tulisannya juga beda. Jadi hati-hati menggunakan modal. Should ya nggak cuma can, nggak cuma will ya, yang lain semuanya sama rumusnya. Will, can, may, might, must, should, could, would, shall, ought to, semua rumusnya sama pakai ini ya. Ini cuma kebetulan aja pakainya can gitu kan. Rumusnya sama persis nanti. Ya. Lanjut, conjunction atau kata penghubung. Fungsinya adalah menghubungkan 2 subjek dan 2 verb ya. Yang pertama ada fun boys, for and nor but or yet so, artinya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Contohnya, many people come to Pare and they take TOEFL class. And di sana menghubungkan 2 subjek 2 verb. Subjek yang pertama many people come, subjek yang kedua they take, ya kan? And juga bisa menghubungkan kelas kata yang sama. Many people come to Pare to take TOEFL and IELTS class. TOEFL sama IELTS sama-sama noun. Kalau kita lihat subjek verb-nya cuma 1 di dalam kalimat ini ya, karena and hanya menghubungkan 2 kelas kata yang sama antara kiri dengan yang kanan. TOEFL sama IELTS ya. But juga gitu, bisa menghubungkan 2 subjek 2 verb, bisa menghubungkan
dua kosakata yang sama antara kiri dengan yang kanan. Bill Gates is very wealthy, but he is not arrogant. But di sana menghubungkan dua subjek dua verb. Bill Gates is, he is, ya kan? Dua subjek dua verb, konjungsinya but. Bill Gates is very wealthy but arrogant. Wealthy itu adjektif, arrogant itu adjektif. Berarti but yang kedua ini hanya menghubungkan kelas kata yang sama antara kiri sama yang kanan, sama-sama adjektif ya. Oke teman-teman, fungsinya dua tadi ya, menghubungkan dua subjek dua verb, sama menghubungkan kelas kata yang sama antara kiri dengan yang kanan. Terus ada juga conjunction ini ya, ada both and, either or, neither nor, not only but also ya kan. Kemudian ada juga conjunction yang lain ya, ada who, whom, ini teman-teman bisa baca sendiri ya, artinya sudah saya tuliskan semuanya, tinggal menghafalkan. Nanti latihan soalnya adalah teman-teman akan saya minta apa ya istilahnya, kayak kemarin itu loh, kayak waktu pretest, menganalisis kalimat-kalimat, benar atau salah, double subject, double verb, ya kan, atau kelebihan subjek atau kelebihan verb, atau sudah pas gitu ya. Jadi apa namanya, latihan soalnya sama seperti kemarin ya kan, tapi kalau kemarin kan teman-teman belum belajar, kalau sekarang sudah belajar ya kan. Jadi nanti teman-teman coba lihat, coba teman-teman analisis satu demi satu kalimatnya benar atau salah ya, seperti kemarin ya. Kalau kemarin itu udah campuran, kalau yang bentar lagi saya kirimkan ke teman-teman itu adalah soal-soal yang ini apa namanya, berhubungan dengan subject verb conjunction saja ya. Jadi tunggu aja, nanti saya kirimkan di grup, silakan dikerjakan, boleh mengerjakan nanti sore, nanti malam juga boleh, besok juga boleh, yang penting teman-teman mengerjakan ya, karena kan kesibukan teman-teman kan masing-masing, jadi saya nggak akan memaksa juga, yang penting teman-teman mengerjakan. Oke ya teman-teman, itu saja pertemuan kita pada siang hari ini ya, kita lanjutkan besok dengan materi noun phrase, tunggu saja, terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanya di grup ya. Boleh tanya di grup, boleh tanya japri ke saya. Kalau ada materi yang kurang jelas atau yang kurang teman-teman pahami, boleh tanya langsung di grup atau tanya langsung di saya ya. Oke teman-teman, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Miss. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Miss. Iya, sama-sama Bu Erni. Saya tutup ya teman-teman ya. Silakan teman-teman keluar dari Zoom, saya akhiri.